Halo guys, jumpa lagi dengan gua di vlog Bangke. Ya, setelah kemarin Bangke mereview rute lari di UI, hari ini Bangke mau nge-review sepatu lagi nih guys. Ada satu lagi sepatu yang sudah menjadi daily trainer Bangke yang udah dipakai sehari-hari juga, udah gue pakai beberapa bulan lah istilahnya ya, dan Bangke suka banget. Personally Bangke suka banget. Talent yang tak bukan adalah New Balance 1080 versi 13. Jarang-jarang ada sepatu dikeluarin versi 13 karena semua orang tahu 13 itu angka apa kan. Tapi New Balance gak ragu nih untuk ngeluarin iterasi ke-13 dari sepatu ini, Fresh Foam 1080. Pertama, sebagai disclaimer, Bangke memang tidak membeli sepatu New Balance ini, tapi semua konten dan review yang ada di konten channel ini murni dibuat oleh opini Bangke sendiri dan tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Dan kalian juga menonton video ini dengan waktu yang sama seperti semua orang menonton videonya. Jadi kalau kita bicara mengenai New Balance 1080 versi 13 ini, mungkin Bangke kan sebut New Balance 1080 aja lah ya, biar lebih simple ya. Ya kalau dibilang versi ke-13 berarti ya kalau satu sepatu itu dirilis tahun sekali, kira-kira berarti ini sudah tahun ke-13 sepatunya dirilis sama New Balance. Bangke lupa pernah pakai apa enggak, tapi ya di beberapa kali Bangke sempat notice sepatu 1080 ini. Kenapa sepatu ini sangat-sangat dinotis oleh kebanyakan pelari di zaman manapun adalah karena memang 1080 memang terkenal dengan solnya yang tebal dan selalu menggunakan Fresh Foam, dan tahun ini tuh menggunakan Fresh Foam X. Jadi sepatu ini memang selalu stand out di antara semua tipe-tipe sepatu New Balance lah istilahnya lah. Kalau ditanya ini sepatu untuk apa? In general, sepatu 1080 ini adalah daily trainer, highly cushion, highly comfort, yang bisa dipakai sehari-hari lah istilahnya lah gitu. Cocok buat dipakai sehari-hari. Bangke sendiri pakai ini sebagai sepatu rotasi dari sepatu Nova Blast 4 yang udah pernah Bangke pakai sebelumnya. Kalau lagi di rotasi, rotasinya itu ya ini sebenarnya. Kalau bukan lagi mau speed work atau mungkin race, Bangke akan pakai 1080 ini. Pertama-tama Bangke akan bahas struktur sepatunya dulu, dari upper, midsole, dan sole bawahnya. Baru Bangke akan cerita mengenai impresi menggunakan sepatu ini dan apakah ini sepatu yang cocok buat kalian. Sebelum Bangke lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share juga ya semua konten yang di channel YouTube Bangke ini, agar Bangke juga makin semangat untuk membuat konten-konten YouTube lainnya. Oke, pertama Bangke akan cerita mengenai uppernya. Kalau kita bicara upper dari sepatu ini, sebenarnya impresinya tuh kalau Bangke pribadi ditanya ya, itu impresinya sebenarnya tebel. Karena kalau kalian bisa lihat juga nih ya, ini nih lumayan tebel lah, bagian depannya ini nih sebetulnya cukup tebel. Dia bukan sepatu yang kayak single layer dan kita bisa lihat dalamnya. Tapi kalau dipakai juga cukup breathable juga, nggak jadi panas atau angop. Kira-kira just okay lah gitu untuk dipakai harian lah gitu. Lari setengah jam, 1 jam, mungkin sampai jarak half asal easy run. Maka rasanya ini masih forgivable. Tapi yang pasti uppernya ini solid, sangat-sangat kokoh. Bahkan setelah dipakai ini nggak ada tanda-tanda mungkin sobek atau kira-kira sole itu mau lepas, sama sekali nggak ada, benar-benar intact. Bagian lidahnya juga ini tipe yang, bagi buka dulu, ini adalah tipe lidah sepatu yang jadi satu dengan uppernya, tapi dia ya masih bisa geser ya. Ini bukan yang kaku banget, ini masih bisa geser, dan ini ada pengikatnya di sini juga lah. Cukup tebal ya, kalian bisa lihat di sini. Ini bukan yang kayak model layer tipis kayak Nike Zoom Fly atau mungkin sepatu-sepatu lainnya. Di bagian heel counternya juga cukup tebal, bahkan mungkin termasuk tebal lah dan tinggi ya. Ini sangat ini tinggi banget dan very padding banget. Pinggir kiri kanannya juga banyak wallnya, paddingnya tinggi, dan selama Bangke pakai nggak ada masalah dengan rubbing di bagian heelnya. Cukup nyaman, cukup aman. Overall karena upper ini cukup tebal, jatuhnya tuh sebenarnya jadinya nyaman nih. Jatuhnya di sini kayak dipeluk lah kaki kita lah gitu sama upper dari sepatunya. Talinya sendiri just okay. Sejauh Bangke pakai nggak pernah tuh yang namanya kasus lepas, walaupun dia
sebenarnya tipe tali yang flat dan nggak ada gerigi-geriginya lah kalau kayak tali-tali zaman sekarang kan, biar nggak gampang lepas. Nggak ada, normal laces aja dan cukup panjang. Kalaupun mau dipakai ke heel locknya, ini juga Bangke rasa juga masih banyak space-nya ya. Desainnya sendiri Bangke suka. Ini tipe yang limited edition London Marathon 2024. Ada banyak banget colorway dari 1080 ini. Ini memang ciri khasnya sepatu-sepatu New Balance yang sekarang lah gitu. Ini adalah yang limited edition, warnanya adalah hijau dengan aksen pink dan orange ya sepertinya ya. Seperti biasa logo N aja, dan di balik sini ada tulisan, ada huruf LDN London. Dan bagian belakang ini ada huruf 1080. Jadi orang tahu ini yang 1080 bukan yang 1081. Dari bagian upper lanjut ke bagian midsole. Inilah dia di mana magicnya terjadi. Disinilah di mana keajaibannya terjadi. Tahun ini New Balance menggunakan Fresh Foam X. Dari beberapa referensi di internet, Bangke nggak menemukan apa itu Fresh Foam X. Tapi yang pasti, Fresh Foam X ini diklaim bisa lebih tebal tapi lebih ringan. Jadi memang sepatu ini kalau dibanding dengan versi sebelumnya, ini lebih ringan guys. Untuk size Bangke kira-kira berarti hanya di 260 gram untuk pakai US 10,5. Dan sepatu ini true to size ya. Jadi kalau kamu pakai size US 10 di sepatu Nike, di sepatu New Balance ini pun kamu akan pakai size yang sama. Midsole sangat-sangat tebal, sangat-sangat penuh. Sejak pertama Bangke pakai sepatu ini, impresinya itu adalah wow. Ini benar-benar sepatu yang cushy banget. Kalau dibanding sama Nova Blast 4, agak-agak mirip tapi tetap ada perbedaannya ya. Ride signature-nya pasti beda masing-masing sepatu. Tapi untuk jadi sepatu rotasi, ini memiliki karakter yang sama, tipikal dengan sepatu Nova Blast 4. Sangat-sangat tebal. Perbedaan antara heel to toe-nya itu adalah 6 mili, which is okay, nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu flat. Jadi memang kalau dipakai sehari-hari, ini adalah sepatu yang memang didesain banget untuk bisa dipakai sehari-hari. Dan satu hal yang unik dengan sepatu New Balance 1080 ini adalah dia memiliki desain rocker yang oke. Ini bukan maksudnya rocker di sini, jadi sepatu ini memiliki efek rolling yang mumpuni lah gitu. Waktu Bangke pakai sepatu ini terasa tuh. Kalau untuk dipakai easy, itu sepatu itu benar-benar terasa rollingnya gitu. Hampir effortless, tapi memang nggak seefisien kalau kita pakai sepatu plat karbon. Tapi untuk sepatu tanpa plat karbon, rolling efeknya, rocker efeknya dari sepatu ini very obvious, sehingga ya easy run kita tuh jadi ngerasa rolling aja gitu. Step by step tuh jadinya terasa rolling banget. Lanjut di bagian bawahnya, kalian bisa lihat sendiri nih. Untuk bagian bawahnya ya banyak karet yang bisa Bangke bilang ya, ini benar-benar rubber semua nih. Ini dilapis karet semua. Sedikit aja bagian yang nggak ada karetnya, yang foamnya. Di bagian-bagian pun karetnya lumayan tebel, sehingga Bangke expect sepatu ini bisa dipakai cukup lama lah. Apalagi ini kan tipe daily trainer ya. Jadi harusnya mileage-nya itu lebih panjang daripada racer atau mungkin sepatu speed shoes. Sejauh ini kalau Bangke lihat nggak terlalu signifikan wear and tear-nya, harusnya awet dan tetap nyaman dipakai. Menurut Bangke, sepatu ini cocok untuk semua orang yang pengen punya daily trainer, yang pengen punya sepatu yang bisa dipakai sehari-hari. Istilahnya itu kalau lu bangun pagi, lu mau lari, lu bisa langsung ambil, ini adalah sepatunya gitu. Oke, Bangke pakai sepatu ini dirotasi dengan Nova Blast 4 dan feel-nya juga mirip-mirip banget. Bangke nggak ngerasain jomplang antara dua sepatu itu. Jadi ya Bangke bisa bilang ini adalah sepatu tipe most people lah. Kalau kamu pengen cari sepatu dari trainer yang modelnya juga oke, desainnya juga oke, warnanya juga banyak, New Balance 1080 version 13 ini cocok untuk jadi pilihan kamu tentunya. Harusnya sepatu ini masih banyak tersedia di toko. Mungkin nanti Bangke akan kasih juga link pembeliannya kalau kalian pengen lihat link pembelian online di beberapa marketplace. Silahkan dicek juga, dan itu akan sangat membantu channel Bangke untuk berkembang. Buat kalian yang udah pakai New Balance 1080 ini, boleh tulis juga ya di kolom komentar, kira-kira feel-nya sama nggak kayak Bangke?
Kira-kira rides-nya oke nggak kayak yang Bangke bilang, atau mungkin punya opini yang berbeda? Silahkan tulis di kolom komentar, sehingga teman-teman yang juga nonton juga mendapatkan view yang berbeda nih dari teman-teman yang sudah menggunakan sepatunya. Jadi itu aja review dari sepatu 1080 versi 13 New Balance ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share semua konten di channel YouTube Bangke ini. Sampai ketemu dan peace.